الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ولقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكتبه وكانت من القانتين. Qunut nazilah menurut sejarah, bahasa dan syariah. Berarti lebih kurang kita akan mengkaji qunut nazilah dari 3 aspek. Yang pertama seperti apa dari aspek sejarahnya, lalu bagaimana pendapat para ulama tentang eksistensi qunut nazilah. Karena begini, hadirin, ini pelan-pelan saja. Menurut penglihatan saya itu bahwa urusan doa itu ada 4 tingkatan. Urusan doa itu ada 4 tingkatan. Yang pertama doa biasa. Sebut saja doa biasa, doa umum, sehingga kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja dan seterusnya. Doa biasa. Waktunya biasa-biasa saja. Artinya kita sendiri yang menentukan sesuai dengan keperluan. Tanpa ada ikatan-ikatan, janji-janji khusus dari Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ada ikatan, janji khusus dari Allah dan Rasul-Nya, baik dari aspek tempat, dari aspek waktu, maupun dari aspek lafal-lafal yang dipilih. Jadi ini doa. Contohnya kita berdoa apa saja, kapan saja sesuai dengan keperluan, tanpa memilih tempat dan waktu atau lafal-lafal yang khusus, gitu ya. Satu disebut doa umum. Yang kedua, naik levelnya.
Saya sebut istilahnya doa khusus memang. Khusus dari aspek waktu. Nah, dikenallah dengan istilah sa'atul ijabah. Nah, saya tulis saja ya. Saya tulis dulu. Jadi 4 macam doa. 4 kategori. Ad-du'a. Ad-du'a. 1 ini adalah ad-du'a al-'amah. Gitulah. Ad-du'a al-'am. Doa yang umum. Yang kedua doa yang al-khas. Dari aspek apanya? Dari aspek ada yang disebut dengan as-sa'atul mustajabah. Mustajabah. As-sa'atul mustajabah termasuk nanti ada al-amkinah. Gitu ya. Al-amkinatul mustajabah. Mustajabah. Ditambah lagi yang ketiganya di bagian ini 1, 2, 3. Yang disebut dengan al-alfal. Al-alfal namanya ya. Al-alfal. Al-alfadul makhsusah. Nah gitu. Al-fadul makhsusah. Ini mah lafal-lafalnya saja yang khusus. Kalau kamu meminta ini, nanti Allah akan ini. Kalau kamu meminta ini, jadi lafal-lafalnya kan. Nah inilah yang disebut dengan doa khusus. Tetapi dari aspek, kalau waktu ada janji-janji tertentu dari Allah, disebut as-sa'atul ijabah. Mustajabah. Atau ada lagi tempat-tempat. Seperti Arafah, ya kan? Kemudian ada Safa, Marwah, itu adalah tempat-tempat yang dijanjikan ijabah. Kalau waktu berarti ada beberapa tempat. Seperti kalau kita berdoa setelah wudu, gitu kan? Dan waktu-waktu sa'atul ijabah. Yang keempat, lafal-lafal tertentu yang bila kita menggunakannya pada doa lalu dijanjikan pahala dan keutamaan tertentu. Ya. Ini baru 2. Ketiga, nah ini dia. Yang disebut dengan istighosah. Istighosah. Atau pakai saja, pakai alif lam. Nah gitu ya. Al-istighosah. Kapan dipakai? Karena tidak bisa sembarangan. Ini adalah tahapan berdoa. Ini paling umum. Naik levelnya. Ya kan? Naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya yang disebut dengan al-kunut. Nah. Maka ini adalah al-khususul khusus. Paling khusus di antara yang khusus. Ini sudah khusus kan? Ini lebih khusus. Ini yang Jadi kalau kita berdoa dalam keadaan biasa-biasa, maka tentu kita akan menggunakan yang ini kan. Lalu ketika kita berharap, level tingkatan harapan kita akan ijabah, kita bisa cari apakah dari aspek waktunya, apakah dari aspek tempatnya, atau lafal-lafal khusus yang sama-sama dijanjikan sesuatu yang kita harapkan. Naik lagi ya levelnya. Nanti istighosah. Kapan istighosah? Istighosah itu adalah hak pemimpin besar. Tidak bisa diminta oleh sembarang orang. Tidak bisa dalam setiap kasus asal-asalan. Tetapi harus ada kasus ketika dalam situasi terdesak, tapi masih melawan. Terdesak, tapi masih melawan. Contohnya perang Badar. Disitulah Nabi istighosah. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang membebani Nabi Muhammad SAW karena melihat, memperhatikan
Kondisi pasukan beliau yang hanya berjumlah 1.000 orang. Gitu kan? Sementara lawan yang akan dilawan adalah 3.000 orang. Akomodasi, peralatan dan sebagainya mereka lebih lengkap. Kendaraan perang dari jumlah unta, kuda yang dipergunakan mereka lebih lengkap. Ditambah di pasukan mereka itu yang ahli-ahli dikarenakan tentara bayaran. Kecemasan yang luar biasa. Didorong para sahabat biar berhadapan. Lalu Nabi sendiri di kemah langsung menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bila pasukan ini, sedangkan pasukan Nabi kan aya ustadna, aya ajenganana, aya santrina, gitu kan? Yang ke depan itu juga bukan orang biasa. Kalau habis semua pasukan ini, siapa lagi yang akan melanjutkan dakwah? Sedangkan saat itu hadir di situ Nabi. Sampai Abu Bakar, Umar dan lain-lain bergantian menengok keadaan Nabi di dalam kemah. Dia terus menangis memohon kepada Allah. Nanti ada dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghitsuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin." Ketika kalian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ijabah dengan dikirim rombongan pasukan malaikat dari langit turun menghantam, membantu pasukan di perang Badar. Kacau balau musyrikin. Padahal dari aspek jumlah dan segalanya itulah istighosah. Jadi jangan dianggap Bagaimana dengan kunut? Wah, kalau sudah tidak mampu melawan, bisa dipaham Pak? Kalau ada sekarang kasusnya Zionis Israel, gitu kan, melawan pasukan Hamas. Di sini ada korban, di sana ada korban, baik korban dari tentara, masyarakat sipil. Kalau secara perhitungan perang ada korban masyarakat sipil, perempuan, laki-laki dan sebagainya. Itu memang masalahnya karena memang mereka berada di sana. Bisa dipaham Pak? Dan mereka banyak mengatakan lebih baik kami mati di sini daripada kami meninggalkan Gaza. Belum saatnya kunut. Kalau hanya memperhatikan kondisi perang, karena kunut tidak disyariatkan untuk menang dan kalah perang. Catat dulu itu ya. Karena kunut tidak disyariatkan untuk berdoa kalah menang perang. Kalau kalah menang perang mah namanya istighosah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Kapan kalau begitu kunut? Nah gitu, nanti hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya. Dua peristiwa yang mendorong Rasulullah sampai kunut. Yang pertama setelah kalah di perang Uhud, Nabi lukanya luar biasa. Para sahabat sakit hati lalu meminta kepada Rasulullah, apa sih hukuman siksaan azab Allah yang pantas bagi orang-orang yang telah merusak fisik Nabi? Kepala Nabi sampai berdarah-darah, tanpa henti itu darah ya, terus sampai dicuci oleh Fatimah. Gigi Nabi beberapa patah. Tubuh Nabi pun banyak luka-luka. Para sahabat merasa tidak tega. Ya Rasulullah doakeun cilaka we. Saat itu Rasulullah sempat kunut. Di versi pertama dulu ya, versi pertama dulu. Nanti ini hadisnya sahih juga riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik. Jadi ada kunut setelah hancur-hancuran di perang Uhud. Yang menjadi sebab bukan karena perangnya, tetapi betapa mereka teganya melukai dan merusak fisik dan tubuh Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah tidak mampu melawan. Gitu kan? Tuh yang pertama. Tuh versi pertama, turunlah ayat. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu lihat yang nomor 2. Turunlah ayat. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad
dalam urusan mereka. Siapa yang dimaksud? Kalau ini turun berdasarkan rusaknya fisik Nabi dikarenakan terus selain didesak sampai terjerumus ke dalam sebuah sumur lalu dipanahi dari atas. Bayangkan. Beberapa sahabat yang turut terjerembab ke dalam sumur itu melindungi Rasulullah. Sampai dalam tarikh diceritakan bahwa tubuh para sahabat yang melindungi beliau seperti landak. Rasulullah sendiri menderita luka-luka yang banyak. Di kepalanya ada sebesar nog soang, Pak. Bukan nog hayam, nog soang. Kemudian robek dan terus berdarah-darah sampai tanpa henti. Beberapa gigi beliau patah dan di tubuh lainnya ada luka-luka yang lainnya. Pokoknya diumumkan oleh kaum musyrikin kafirin saat itu, Muhammadun mata, Muhammadun mata, sambil berteriak-teriak Muhammad sudah mati. Sudahlah, ayo balik lagi ke agama kalian. Buat apa sekarang yang membawa risalahnya juga sudah tidak ada. Sementara para sahabat pun sudah terletak di bukit-bukit, di gunung-gunung kocar kacir. Ditinggalkan oleh mereka Rasulullah karena mereka menyangka bahwa Nabi Muhammad sudah mati. Tak tahu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para sahabat sudah sepi, para sahabat datang lagi untuk mengurusi jenazah. Ditemukanlah Rasulullah dalam keadaan ternyata beliau masih hidup. Di situ Umar bin Khattab menangis karena tidak tega melihat keadaan fisik Rasulullah SAW yang terus saat itu ada obatnya sederhana, tikar dibakar dipopokkeun. Gitu. Gitunya obat zaman hari tama. Cuma ada diturutan, Pak. Tikar-tikarna tikar naon heula. Bisi begitu luka aya samak duruk taplokeun ka dieu. Ulah, Pak. Kita harus cari ilmunya. Mungkin ahli-ahli kimia gitu kan, dan dokter-dokter yang dalam pengobatan ini farmasi akan mengerti apa sih jenis apa, terbuat dari apa sehingga ketika dibakar bisa jadi obat. Jadi jangan sembarangan. Gitu bisi cek ustad oge tuh cenah ieu teh sunah Nabi kalau luka teh dulu ke cenah samak ya heula samak naon heula bisi samak plastik. Itu ya. Nabi kunut sampai turun ayat ini. Versi pertama. Ya kan? Versi pertama. Jadi Nabi pernah kunut. Tahun berapa perang Uhud? Tahun kedua. Bisa dipaham, Pak? Berarti turun ayat ini laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu sedikit pun. Gitu bagi orang-orang urusanmu mereka itu gitu ya. Aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum, apakah Allah akan menerima tobat mereka atau mengadab mereka? Itu bukan urusan. Ini yang seringkali dinyatakan menghentikan kunut Nabi. Apa ya? Kunut Nabi yang mana? Berdasarkan versi hadis ini, peristiwa perang Uhud berarti kunut tahun kedua Hijriah setelah selesai perang Uhud. Singkat lagi, hadis kalau secara riwayat lebih banyak dan lebih sahih. Bukhari, Muslim, Ahmad, ini riwayat jamaah. Kemudian ada Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, kemudian ada lagi Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, semuanya meriwayatkan. Ini yang paling ngetop, Pak, tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru artinya sumur, Ma'unah artinya nama tempat. Nah, nanti kita ya pelajari hadisnya. Di situ pun mengatakan ini dari Abu Hurairah. Nabi kunut 1 bulan terus berturut-turut. Kalau yang tadi, Pak, Nabi seringnya kunut subuh. Yang setelah peristiwa Uhud. Lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai'un, berhenti. Tahun berapa Nabi kunut lagi? Tahun keempat pada bulan Safar. Bulan Safar pada tahun keempat kunut lagi. Apa sebabnya? Ya sebetulnya ada 2 peristiwa. Satu peristiwa saja yang paling fenomenal dan terkenal. Datang namanya Ri'lin
Zakwan, Musayyah, kemudian dari Bani Sulaim. Kepada Rasulullah memohon-mohon agar Rasulullah mengirimkan guru-guru ngaji, guru-guru agama yang akan mereka lindungi dan jamin keselamatannya ke kabilah-kabilah mereka, di antaranya Bani Sulaim tadi. Dan di situ banyak kabilah-kabilah. Rasulullah sangat gembira luar biasa dikarenakan sudah terbayang betapa beberapa kabilah akan ada kans atau kesempatan masuk Islam. Iyo, cenah yo dakwah ngahaja mangagidi beresiko kan? Ya, biaya, dana dan sebagainya. Ini ada yang minta, dikirimlah dan dipilih 70 orang yang terkenal dengan Ahlul Qura. Ahlul Qura. Siapakah Ahlul Qura? Ahlul Qura itu adalah yang siangnya kasab mencari penghasilan untuk anak istri mereka. Plus, tak ya plus apa? Mereka berinfak bersedekah untuk ashabus sufah. Siapa ashabus sufah? Lebih kurang 80 santri khusus Rasulullah yang belajar siang malam. Loh, bahasa Sundana mah soronoi, Pak. Naon tah? Bahasa Indonesiana soronoi. Serambi, kanopi. Tah model gitulah mau. Kanopi lah, kanopi. Soronoi teh jadi naon disebutna teh panyaweran di panjangan gitu. Tah, bapak-bapak teh apa panyaweran teh nya? Panyaweran teh ujung genteng Pak, ujung genteng yang ketika hujan jatuh air kan, tah eta teh panyaweran ngaranna. Di panjangan. Jadi tanpa dinding, tanpa penghalang. Nah, 80 santri siang malam di situ. Walinya alias sesepuh, wali santri Abu Hurairah. Malik bin Al-Huwairis. Itu adalah asalnya utusan kaum-kaum gitu, pemuda-pemuda yang semangat berilmu, lalu dikirimkan, dititipkan kepada Rasulullah. Di situ Pak cinggalolerna teh ya namanya ashabus sufah, santri khusus. Ini mah tidak bekerja, tidak kasab. Kalau lapar. Makanya sering kalau kita melihat riwayat Abu Hurairah naik karena mimbar Pak juga kia nyampai begitu, si perutnya diganyal, kakinya ke bawah, badannya ke bawah, perutnya diganyal karena mimbar Pak. Dilihat oleh Abu Bakar, kunaon cenah jang? Cicing ada isin Pak. Nyebut lapar kan sehari-harinya begitu, tergantung kepada orang yang berinfak bersedekah kepada mereka. Lapar kamu ya? Akhirnya karena ditanya jadi ya, ayo ke rumah saya ikut. Ajarkan anak saya, keluarga saya surat apa yang kamu baca, gitu kan? Yang kamu hafal dan sebagainya. Diajar, kasih makan. Itu namanya ashabus sufah. Nah, Ahlul Qura ini termasuk yang sebagian hartanya menyuplai, membantu agar yang murid-murid santri-santri khusus ini terus belajar. Di antaranya mereka yang rajin infak, namanya Ahlul Qura. Makanya ibu bapak yang sering ngebantu santri Ahlul Qura. Ya, amin gitu, amin gitu. Amin gitu ya. Nah, di situ dikirim Pak di satu kawasan yang ada satu sumur air namanya Bi'ru Maunah. Dibagi-bagi Pak, 10 orang menghadap ke kabilah anu, mau mengajarkan kan? 10 orang mengajar kabilah anu, 10 orang. Ternyata di setiap sudut dan penjuru sudah disiapkan ahli-ahli panah dan tombak. Dihabisi semuanya. Tinggal hanya 1 orang. Masih sempat melarikan diri, masih sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi begitu ketemu meninggal. Makanya nanti ada riwayat di perjalanan dalam keadaan sudah limbung karena darah mungkin sudah banyak yang hampir habis, dia masih menjerit kepada Allah, ya Allah, bila aku tidak sampai dan bertemu dengan Nabi, kabarkanlah peristiwa ini kepada Nabimu, gitu kan? Makanya lengkapnya peristiwa itu diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang semuanya habis Pak. Dan orang yang datang kepada Nabi pun ini tidak sempat laporan komplit. Komplitnya dari malaikat Jibril. Menangis Rasulullah siang malam.
tidak kuat. Kenapa? Karena tidak mampu melawan. Karena itu baru selesai perang Uhud kan? Ya kan? Tidak lama masanya. Masih persiapan segala sesuatu. Ternyata jago-jago Quran dihabisi, Pak. Dan bagi Rasulullah ini adalah masa depan Islam. Disitulah Rasulullah kunut 1 bulan. Jadi 2 kali Pak ya, 2 peristiwa ya. Setelah perang Uhud, itu mausul dari Umar karena melihat luka-luka dan tegaknya mereka terhadap Rasulullah. Cuma tidak disebut 1 bulan penuh gitu Pak. Bahkan banyak riwayat mengatakan subuh Pak. Kemudian yang kedua adalah setelah peristiwa Bi'ru Ma'una akan dibunuhnya Ahlul Qura yang 70 tadi. Dan di sini terjadi pengkhianatan. Rasulullah sakit dari berbagai aspek. Sakit karena dikhianati, sakit karena kehilangan kader-kader terbaik ya, yang militan yang memang dikhususkan mereka itu bila malam terus belajar wabil khusus menghafal Al-Qur'an. Geus jalaladi dipaehan sadayana kumaha perasaan ajenganana. Guruna Pak. Kunutlah selama 1 bulan. Dalam riwayat Ahmad kata Abu Hurairah hatta nazalat sampai turun ayat ini Pak. Laisa laka minal amri syai'un, sehingga ieu ayat teh nah turun saparantos Uhud atau turun setelah Bi'ru Maunah ayat ini, atau bisa jadi sering ayat diturunkan 2 kali berdasarkan peristiwa yang berbeda. Jadi kemungkinan ayat ini turun disebutnya 2 kali. Malaikat Jibril secara khusus membawa ayat ini lagi dan mengingatkan Nabi Muhammad dengan turun ayat ini kunut nazilah. Dua-duanya kunut nazilah Pak. Setelah perang Uhud dan Bi'ru Ma'unah ini sama-sama berhenti dikarenakan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya begitu. Apa arti kunut? Nah, baca dulu ayatnya Pak. Saya terinspirasi oleh ayat ini nih. Wa daraballahu, dan Allah membuat perumpamaan lillazina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Contoh iman luar biasa mah ini nih, gitu kan? Ini contoh iman yang sesungguhnya nih. Tulen. Ya, paripurna nih iman. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman nih yang dipakai contoh. Imro'ata Fir'aun. Bapak Ibu tahu kisah istri Fir'aun kan? Fir'aunnya si raja kafir, si raja sombong, si raja musyrik, tapi istrinya mukminah, soleha, sampai ia harus benar-benar pandai menyembunyikan diri yang walaupun pada akhirnya ketahuan. Dia bawa tekanan dan siksaan itu, ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kata-katanya. Idza qalat, ketika istri Fir'aun, siapa namanya? Aisyah ya. Aisyah ya. Idza qalat, ketika ia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, ibni, bangunkanlah. Bukan bangunkanlah dari tidur, Pak. Maksudnya membangun bangunan. Kalau kita memohon, tolong bangunkanlah. Betul kan? Ya. Bangunkan untuk saya. Nah, gitu, bangunkan untuk saya indaka di sisimu baitan, sebuah rumah indah fil jannah, di surga. Dios abdi mah di dunia kasiksa oge. Memang pedih, memang sakit, tidak terkira, tapi semua akan merasa ringan dan terobati jika ada janji Allah akan dibuatkan sebuah rumah di surga. Begitu. Wa najjini, ya Allah, selamatkanlah aku. Nah, garis bawah ini kata-kata ini nih yang akhirnya dipakai juga oleh Rasulullah SAW dalam kunut beliau, yang berarti dari kata najja, gitu kan? Najja yunajji. Jadi anja yunji, bisa begitu Pak. Ini mah cuma ditambah syaddah di sini. Ada lagi anja, sama Pak. Namanya kalau dalam bahasa santri mah ta'adiyatu fi'lil lazim. Naja artinya selamat.
Kalau selamat itu tidak punya maf'ul karena disebutnya lazim. Seperti pergi, Bapak. Beda menyuruh pergi, membuat orang jadi pergi, namanya muta'addi. Kalau lazim belum ada unsur sengaja. Tapi kalau sudah muta'addi berarti ada unsur sengaja. Nah ini namanya sudah muta'addi. Biasanya apakah ditambah syaddah, najja, atau ditambah alif, anja. Menyelamatkan. Kan sudah pekerjaan kan? Kalau selamat pekerjaan bukan. Selamat mah bukan pekerjaan, namanya lazim. Tapi kalau sudah menyelamatkan itu adalah pekerjaan, namanya muta'addi. Makanya yang dipakai ini atau ini, Pak. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan. Kan sekarang itu ya. Apakah itu ada di hadisnya? Moal ayat eta make yang ada mal ustad. Anes, tong biro kita hadis riwayat sah hanya moal ayat. Itu mah buatan ustad. Tapi ruhnya apa? Ya ini kan. Karena kunut, satu memohon keselamatan dan perlindungan. Yang kedua mendoakan kebinasaan dan kecelakaan. Begitulah kunut nazilah. Nazilah itu dari apa? Asalnya nazala, Pak. Sini nih, nazala. Nazala asalnya turun. Nazilah asalnya sesuatu yang turun, Pak. Gitu tak. An-nazilatu. Asalnya sesuatu yang turun. Oh, musibah. Al-musibatul kabirah. Musibah besar. Makanya nanti ada yang memiliki paham bahwa kunut dapat dilakukan apabila terjadi banjir bandang. Untuk apa? Naji atau anji. Ya Allah selamatkanlah. Gitu, Pak. Oh, ternyata tiba-tiba gempa bumi yang luar biasa, kebakaran di mana-mana. Ada ulama berpendapat itu pun bisa kita kunut. Apabila apa? Intinya adalah sesuatu datang, musibah besar, merugikan, menggalaukan, menakutkan, tapi tanpa bisa berbuat apa? Itu kuncinya di situ. Ya. Kalau melihat sababul wurud, kan sababul nuzul mah pada Quran, Pak. Kalau sababul wurud, kenapa Rasul bersabda begitu? Kenapa Rasulullah berbuat demikian? Oh, sebabnya ini. Nah, sebab Nabi berbuat dan berkata itu disebut sababul wurud. Tuh, ya. Itu dulu, coba pelan-pelan dilihat saja dulu, ya. Makanya disebut apa itu an-nazilah al-musibatul kubra atau musibatul kabirah. Musibah besar yang mengganggu dan membuat bingung serta sedih kaum mukmin. Berarti tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bisa melawan, bisa berbuat, ya pemimpin turun tangan atau merasa dirinya pantas untuk langsung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan umatnya yang berusaha bekerja. Jadi selama bisa berusaha, selama bisa bekerja, selama bisa berbuat, selama bisa melawan, jangan dulu pun. Jadi paham, Pak? Tapi umpamanya kenapa versi khususnya menginstruksikan kunut itu bukan melihat hamasnya. Bisa dipaham, Pak? Tapi melihat orang-orang yang tidak berdayanya. Atas Bapak Ibu. Ya, atasnya. Kenapa? Ai perang mah perang ongkoh kunut ongkoh kumaha pabeulit. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Itu makanya saya tingkatkan tadi ada doa ulam, doa umum kapan saja di mana saja sesuai dengan keperluan. Seperti ibu-ibu turun dari turun dari kendaraan menuju ke sini tiba-tiba ingin mudah-mudahan ya Allah satu ketika saya bisa ngaji bareng dengan anak saya. Bisa kan? Itu doa umum tuh begitu. Ya kan? Lalu mau pulang, mudah-mudahan ada lancar, saya ada keperluan, itu umum, Pak. Tapi kalau sudah saatul ijabah, waktu sujud, bisa saatul ijabah. Terus waktu tahiyat, baik tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal sebelum pindah ke rakaat berikutnya, silakan pilih doa yang cocok-cocok saja. Kita pilih waktunya di situ. Disebut asyaatul ijabah atau mustajabah. Itu. Istighosah apa? Nabi Musa istighosah, Pak. Nah, ini nanti nyambung dengan Firaun, ya.
dengan Firaun, dengan si Zionis, si cek bahasa Sunda masih ontohod gitu. Ya, kenapa mereka terus meributkan Palestina? Karena menurut mereka Palestina yang dulu disebut dengan Syam, yang sebelumnya bernama Kanaan, yang sebelumnya bernama Ilya. Zaman Nabi Ibrahim masih Ilya. Lalu berubah namanya jadi Kanaan. Lalu berubah namanya jadi Jordania. Padahal asalnya Syam. Syam itu terdiri dari Palestina, Jordania, Lebanon, Syria. Tuh, Palestina, Jordania, Lebanon, Syria. Itulah Syam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca istilah Syam, ya kan? Itu adalah dulunya adalah yang sekarang menjadi 4 negara. Wayahna Palestina sekarang seolah bekerja sendirian karena Jordan yang asalnya satu kesatuan, Pak, terpecah-pecah. Lebih dahulu merdeka, sehingga bagaimanapun tentu harus mengamankan negerinya dan kemerdekaannya. Kalaupun mau membantu tidak seperti dulu lagi, seperti satu kesatuan. Walhasil Palestina harus bekerja sendirian. Bekerja sendirian juga tidak seluruhnya sama visi misinya. Karena terdiri dari beberapa faksi, kalau tidak salah sampai 12 faksi. Dan yang terkuat ada 2. Ya, yaitu ada Hamas, ada Fatah. Sebelumnya Gaza akan dikuasai oleh Fatah. Terjadi perang sengit, pertempuran antara Fatah dan Hamas selama 9 hari. Hamas unggul karena rupanya diam-diam terus mengumpulkan pasukan dan senjata. Kenapa bisa perang? Kalau Hamas keras, bisa dipaham Bapak Ibu ya. Kalau Fatah mereka dianggap sekuler dan diplomatis, mereka itu dia memperjuangkan kemerdekaan. Yang menurut Hamas ini tidak cocok karena kata Hamas Yahudi harus hengkang dari Palestina. Kata Yahudi, oh tidak bisa. Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami yang ada dalam kitab Zabur. Jadi citir ke Quran. Ayat di Quran benar dijanjikan kepada umat yang pada zaman Nabi Musa sedang payah-payahnya mereka berbincang bersama ketika diselamatkan di laut, Pak. Dari Mesir lari, Pak, mau hijrah ke Palestina. Ya kalau sekarang Palestina ternyata dikejar Firaun. Mereka nyeberang dengan selamat, Firaun celaka semuanya. Tapi setelah mereka jadi senang, subur, nanti pada surat Al-Isra ayat pertama, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ternyata durhaka. Sampai diusir dari tanah. Jadi betul dulu kalau umat Nabi Musa yang disebut Bani Israel. Tapi apakah si Zionis Israel itu masih kena keturunan Musa? Itu mah merengaran sorangan, Pak. Mereka bukan yang dimaksud dari Al-Quran yang memang satu hari akan pulang ke situ karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mah sudah campuran dari berbagai bangsa-bangsa yang favorit. Kenapa? Karena dulunya kan nomaden, Pak. Tidak jelas, tidak punya negeri, tidak punya tempat. Akhirnya lari ke Eropa, wabil khusus ke Eropa Timur, paling banyak ke gunung di Rusia. Di mana-mana kalakuan itu musingkeun. Diusir-usir oleh Rusia, oleh sebab itu Rusia sampai ini benci kepada Zionis. Katanya lantaran geus diusir sia ngaributkeun keneh wae gitu. Geus we tamang ke babusus. Babusus. Kenapa Palestina jeung eta? Beres moal. Moal. Kenapa? Rasulullah ketika pulang dari perang Tabuk berkata, kiamat tidak akan terjadi sebelum 2 ciri lengkap. Kiamat tidak akan terjadi sebelum 2 ciri lengkap dulu. Yang pertama, mauti kematianku. Atas Nabi sudah meninggal. Yang kedua, Palestina dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Saya pilih kan Pak. Apakah mau seperti sekarang, kiamat masih lama, atau dikuasai oleh kaum muslimin seluruhnya? Berarti benar kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena bersamaan dengan turunnya itu teh Nabi Isa. Keluarnya si Dajjal, keluarnya Yajuj, Majuj. Yang pusat pertempuran dengan kaum muslimin di situ. Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa dan seterusnya. Nanti Nabi Isa akan turun, Pak. Sudah kan di sini ya dulu ya.
Nabi Isa turun di San'a yang sekarang jadi ibu kota Yaman. Di situ ada masjid besar, mangga Bapak Ibu berkunjung. Nah, disitulah nanti Nabi Isa akan turun, bergelantungan ke sayap malaikat. Sohi hadisna Pak, mun teu sohi mah lieur Pak. Kumaha ti langit bisa ngagulantung jiga kitu liurnya. Tapi dah hadisna sohi, kena tunggu tanggal mainnya. Semoga ada yang berumur panjang sampai kepada Nabi Isa. Ya, ada yang mengalaminya. Itulah saya ambil kata dari wanajini, muncullah kalimat anjil mustada'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli. Contoh itu mah contoh doa. Kemudian wa Maryam mabnata Imran. Kata-kata apa yang saya ambil dari sini? Dan Maryam putrinya Imran. Allati ahsanat farjaha, yang ia telah sedemikian rupa memelihara kesucian dirinya. Panafakhna, maka kami tiupkan ke perutnya fihi min ruhina, dari ruh kami yang disebut dengan Ruhul Kudus alias Nabi Isa alaihis salam. Wa saddaqat, Siti Maryam itu dalam keadaan tekanan yang biasa dan ujian yang berat dikarenakan tuduhan bahwa di antara keluarganya Zakaria, kan gitu keduanya Pak, Imron. Kenapa ada seorang anggota keluarga yang hamil tanpa jelas siapa suaminya, Pak? Itu tuduhan yang keji bagi Siti Maryam, tapi diselesaikan dengan begitu Nabi Isa lahir, Nabi Isa bisa ngomong lalu menerangkan siapa sebenarnya dirinya. Baru ada cara lagi gitu. Di kalimat Rabbiha, artinya kalimat ujian-ujian dari Tuhannya, wa kutubihi, dan juga membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat minal qanitin. Tuh geuning Siti Maryam teh tukang kunut. Ya, siapa? Wa kanat minal qanitin. Bahasanya kalau ini kan tadi ini ya. Nah, wa kanat minal qanitin. Qanitina. Kalau satu jadi qanitah. Ya kan? Atau konitun. Konitun artinya orang yang kunut. Apa arti kunut menurut bahasa? Bahasa dulu Pak. Yang pertama at-ta'ah. Kunut itu artinya taat. Yang kedua al-khusyu' wal khudu'. Tunduk patuh kepada Allah sepenuhnya jiwa raga. Kunut Pak. At-tasbih, ketika orang sedang memahasucikan Allah, dalam bahasa sedang kunut dia. Bisa dipahami. Orang yang sedang patuh kepada Allah, taat, namanya orang yang sedang kunut. Orang yang sedang tunduk kepada Allah, memuliakan Allah, tasbih, itu juga orang yang sedang kunut. Jadi menurut bahasa kunut artinya taat, tunduk, patuh, memahasucikan, memahagungkan Allah. Jadi kalau di sini wa kanat minal qanitin, Siti Maryam adalah termasuk orang yang bukan anu eta mah subuh teh Allahumma hdini fiman hadait, bukan itu Pak. Tapi kunut di sini adalah suci dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam Al-Qur'an Pak, wal qanitatul muslimatul, ayatnya. Coba baca nanti dalam surah An-Nur. Perempuan-perempuan yang kunut, maksudnya yang tunduk, patuh dan menjaga kesucian dirinya. Jadi menurut bahasa, kunut adalah tunduk, patuh, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi kunutnya ternyata secara sejarah yang pertama Nabi mengerjakannya setelah peristiwa Uhud, disebabkan rusaknya fisik Nabi, dihancurkan, mau dibunuh oleh kafirin. Lalu Umar yang, ya Rasulullah, teganya, masa akan dibiarkan, apa sih azab yang pantas untuk mereka? Lalu Rasulullah bunuh. Di beberapa riwayat sering beliau lakukan waktu subuh. Tapi kunut apa ini? Kunut nazilah, karena ada peristiwa besar yang saat itu Rasul sudah dalam keadaan kondisi tidak bisa melawan. Kunut mah kaitannya dengan tidak bisa. Kalau bisa melawan, istighosah. Iya kan? Ngelawan kene istighosah mah.
Nah kalau mau Hamas siapa pemimpinnya, istighosah, biarkan pasukannya perang terus, bisa itu Pak. Hadis yang pertama, ayatnya sudah tadi ya, ayatnya sudah. Jadi ini ayat, apakah 2 kali turun atau salah satu tempat saja? Yang pertama setelah peristiwa Uhud karena rusaknya fisik Nabi, yang kedua setelah peristiwa sumur Maunah atau Bi'ru Maunah, terbunuhnya 70 orang Qurra. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron, Rasulullah kunut selama 1 bulan. Hina kutila, ketika dibunuh Al-Qurra, ya kan? Yang 70 orang tadi. Saya sudah terangkan siapa Al-Qurra. Fama ra'aitu, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina, sedih. Kata Anas, tidak pernah saya melihat Rasul bersedih huznan, dengan kesedihan qattu asyadda minhu, yang lebih mendalam dan parah daripada pada saat terbunuhnya Al-Qurra. Pertama dihianati, yang kedua dihabisi. Kader-kader terbaik yang Rasulullah persiapkan sekian lama. Sakit Rasulullah sampai menangis siang dan malam. Lalu kunut selama 1 bulan setiap waktu sholat wajib. Bisa dipaham Pak? Setiap waktu sholat wajib. Tidak ada yang mengatakan Jumaah juga kunut Pak. Tetapi fikih ini Pak. Karena Jumat juga wajib, fikih Pak. Makanya pecah nanti pendapat. Ada yang mengatakan yang disebutkan duhur, asar, maghrib, isya, disebut satu persatu Pak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak ada yang menyebut Jumaah. Nah, terus Bapak Ibu, sehingga ada orang yang berpendapat Jumat mah tidak ada kunut. Bisa dipaham maksudnya kan? Jalan pikirannya. Karena tidak disebut. Yang disebut yang 5 waktu adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga kelompok ulama ini berpendapat semua waktu sholat wajib silahkan kunut kecuali Jumat. Kelompok pertama. Kenapa? Karena tidak disebut. Adapun yang berpendapat tetap harus kunut. Kenapa? Karena ini pun termasuk sholat wajib. Karena Jumat adalah zuhurnya orang yang terkena dengan kewajiban Jumat. Kenapa tuh duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Itu namanya ala hasbil ghalib. Karena begitulah kebiasaan kalau menyebut sholat 5 waktu. Sok Bapak Ibu sama kan? Apa saja sholat 5 waktu? Pasti jawabnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh kan? Jumat disebut tidak? Ya tidak kan? Tapi kalau hari Jumat tidak. Ya Jumat sebagai pengganti. Itu sebabnya wabil khusus persis menganggap bahwa duhur, asar, maghrib, isya, subuh bila hari Jumat, duhurnya ganti Jumat, kunutnya tetap berlangsung. Itu metodologi nanti Pak, sederhana. Kemudian, jadi kalau ini sebabnya adalah Bi'ru Maunah ya. An Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas berkata, qanata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kunut syahron mutatabi'an. Ini yang berat. Ini yang berat Pak. Ini bukan berat ya, bukan berat, tergantung situasi dan kondisi masing-masing saja. Disebut syahron mutatabi'an. Apa arti syahron mutatabi'an? Ini muqayyad Pak. Syahron namanya mutlak, kunut selama 1 bulan. Apakah harus terus menerus, tidak terputus? Kalau nyebut sebulan saja, boleh terputus-putus, boleh nyambung terus menerus setiap waktu sholat, bisa dipaham? Tapi ketika sudah pakai mutatabi'an, sebulan penuh tanpa terputus. Makanya termasuk itu saya berpendapat, kalau sekiranya Anda tidak bisa kunut 1 bulan penuh, ya jangan dimulai. Karena nanti Anda akan melarang hamlul mutlak alal muqayyad wajib. Yang masih belum ada ikatan sebulan. Rasulullah kunut sebulan, berturut-turut atau terputus-putus? Bisa berturut-turut, bisa terputus-putus, namanya masih mutlak. Mutlak itu belum ada batasan. Tapi begitu ada mutatabi'an ini sifat. Sifat ini diantara koin pembatas. Jadi ternyata yang dimaksud 1 bulan adalah penuh tanpa terputus. Nah Bapak Ibu,
Kunut teu? Kunut, tapi kumanya da abdi mah kaditu ka dieu, masjidna gentos-gentos nyantong. Jangan, kalau sekiranya tidak mungkin secara penuh satu bulan. Bagaimana kalau Bapak Ibu sholat di satu tempat ternyata kunut nazilah, padahal ibu bapak mantep. Padahal kita tidak nih masuk ke masjid, ternyata imam dan makmum di situ memang selama 1 bulan kunut umpamanya. Kita kan datang ke situ, pendatang ya. Ikut tidak Pak? Ikut. Ikut karena kita makmum. Bisa dipahami ya? Nah ikut subuh atau tak ikut? Beda, hari iya mah sunnah Rasul atau imam bukan sunnah Rasul. Itu makanya yang sunnah Rasul mah ikut Pak. Ada bisa ngangkat tangan, bisa juga tidak sambil mengangkat tangan. Tapi kalau imamnya ngangkat tangan kunutnya, maka makmum pun wajib. Kalau imam mengangkat tangan kunutnya, makmum wajib ngangkat tangan karena mengikuti imam wajib. Gitu. Oh, yang pertama, poin-poin nama Bapak Ibu ya. Kemudian hadis yang kedua itu tadi, kenapa Rasulullah syahron mutatabi'an bizuhri wal ashri wal maghribi wal isya'i wasubhi. Rasul kunut sebulan penuh berturut-turut tanpa terlewat terputus. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumaah. Nanti kalau Jumaah tidak malah jadi terputus. Bisa dipaham Bapak Ibu? Makanya Jumat pun silahkan kunut supaya tidak terputus karena Jumat termasuk sholat wajib. Kenapa di sini tidak disebut? Ini namanya ala hasbil aglab, yang paling biasa ketika ditanya sholat 5 waktu apa saja. Pasti Bapak juga sama, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat sok disebut tara. Kenapa? Karena Jumat adalah pengganti duhur yang wajib juga. Kemudian fi duburi kulli sholatin, di akhir rakaat, di ujung sholat, di akhir rakaat. Nyaeta idza qala samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd, lalu disambung dengan kunut, baik sambil mengangkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan. Min rakaatil akhirah yad'u alaihim, mendoakan. Nah ini. Jadi ada yad'u atau da'a, yad'u di sini saja, yad'u. Kalau nyambungnya ke ala, nyambung ke ala artinya mendoakan kebinasaan. Yad'u ala Pak. Yad'u ala pasti mendoakan kebinasaan, kecelakaan, laknat. Tapi kalau yad'u juga sama berdoa artinya apa? Yad'u tapi li. Nah, atau ila. Nah, ila beda lagi ini mah. Ini yang paling pokok. Li rojulin. Ud'u li, doakanlah saya kebaikan Pak. Jangan begini, ud'u alayya. Nah, bahaya itu. Doakan saya dengan kecelakaan. Cek dong eta teh insyaallah. Nanti bahaya Pak. Jadi lam dan ala saja itu sudah beda. Kalau da'a li artinya mendoakan kebaikan, da'a ala mendoakan kebinasaan. Coba kita perhatikan. Yad'u ala, ya kan? Yad'u alaihim berarti mendoakan kebinasaan. Ala hayyin siapa? Itu hayyin itu artinya kabilah atau penduduk kampung. Min Bani Sulaim, penduduk kampung Bani Sulaim yang membunuh Qurra yang 70. Kemudian Riklin dan Zakwan wa Usayyah. Riklin dan Usayyah yang datang kepada Nabi, merayu Nabi agar mengirimkan 70 Qurra. Ini orangnya. Dikunutkan ke Nabi SAW agar mereka binasa. Kemudian wa yu'amminu man khalfahu. Bagaimana dengan makmum? Apakah sama berdoa? Tidak, dengarkan saja lalu amin. Bisa dipahamkan? Sebaiknya aminnya itu di akhir saja. Selesai dulu Allahumma anjil, ya kan sekarang kan yang dipakai ya. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Palestina, seterusnya wasdud wat'ataka 'alal qaumil dzalimin al kafirin. Coba selesai amin. Itu ya.
An Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi duburi sholati dzuhri. Rasulullah mendoakan kebinasaan di akhir sholat zuhur. Allahumma khallis. Nah ini mah mendoakan keselamatan. Siapa? Al-Walid bin Al-Walid wa Salamat bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Kenapa 3 orang ini yang disebut? Ini adalah ketika Rasulullah berhijrah. Itu kan sudah di Madinah. Ini orang masuk Islam mau hijrah. Ternyata ketangkap. Disiksa luar biasa. Bahkan dijual di pasar sehingga menjadi budak belian. Mereka mengatakan saya akan terus berusaha agar bebas dari mereka. Dan akan kabur untuk berhijrah. Sampailah beritanya kepada Rasulullah bahwa mereka tertahan dan disiksa. Maka Rasulullah memasukkan ke dalam materi doa kunut yang tadi mendoakan kebinasaan Lin, Zakwan, Usayyah dan Bani Sulaim, lalu mendoakan keselamatan. Allahumma anji, dikatakan tadi ya. Allahumma anjil mustad'afin. Nah, ini Pak mengikuti ini. Kalau lafaz Rasulullah begini. Jadi begini, ada Rasulullah mendoakan Allahumma khallis, di sini kata-katanya khallis sama dengan anji tadi. Ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, wa Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya, muslimin yang baru masuk Islam mau hijrah ditangkap dan disiksa habis-habisan. Wa du'afatal muslimin, dan juga seluruh yang lemah-lemah dari kaum muslimin yang masih berada di Mekah saat itu. Dari apa? Min aidil musyrikin, dari tangan-tangan jahat kaum musyrikin. Alladzina la yastati'una. Garis bawahi Pak, garis bawahi. Kunut itu mendoakan la yastati'una hilatan, yang sudah tidak mampu usaha apa-apa. Itulah kunut. Nazilah. Ketika musibah besar datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, baru kunut. Kalau Hamas perlu kunut Hamas? Hamasnya sini gak usah Hamas, pokoknya perang bagi anak-anak kan. Kenapa kita kunut? Kita tahu ada banyak umat muslimin di sana yang memang tidak bisa apa-apa. Gitu. Nah, yang kita doakan itu Allahumma yang tidak bisa apa-apa. Makanya menggunakan kata al-mustadza'afina minal mu'minin, yang lemah-lemah. Apa yang lemah-lemah? Alladzina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Itulah baru kunut nazilah. Makanya tadi itu ya. Makanya saya katakan kunut nazilah sama dengan istighosah, senjata pamungkas. Jangan sembarangan dikeluarkan, jangan dimurah-marah gitu ya. Karena ini senjata pamungkas. Jangan baru masuk ke lapangan keluarkan senjata pamungkas. Kesananya jadi bingung. Terakhir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu itu kana idza arada ayad'a ala ahad, bila beliau ingin mendoakan kebinasaan kepada seorang, aw yad'u li ahad, atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, qanata ba'da ruku, beliau akan berkunut setelah bangkit dari ruku. Farubbama qala idza qala sami'allahu liman hamidah, kadang-kadang bahasanya dikatakan bila beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, lalu beliau berdoa Allahumma anjil Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah. Kalau di atas pakai khallis kan, selamatkannya. Kalau ini pakai anji, sama yang dipakai oleh orang-orang yang kunut pada masa sekarang menggunakan kata anjil Walid bin Al-Walid. Kemudian wasalamat bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Waktu itu yang didoakan kebinasaan adalah kaum Mudar jahiliyah yang paling jahat kepada kaum muslimin. Ini Mudar. Kalau sekarang apa? Wasdud wat'ataka alal qaumid dzaliminal kafirin, bisa ditambah Zionisir. Nah, kan bisa wae lafal-lafal yang disesuaikan saja. Kemudian ditambah Pak, wa'alhasinina kasini Yusuf. Jadikanlah mereka kekeringan yang berkepanjangan seperti zaman Nabi Yusuf pernah mengalami payah karena kekeringan selama 7 tahun. Doakeun Pak si Israel sing kekeringannya banyak. Nah, itulah Bapak Ibu kunut secara ringkas, singkat, padat gitu tentang sejarahnya, bahasanya, dan cara melakukan serta sebab kita melakukan.
Demikian Bapak Ibu, kebetulan tidak ada pertanyaan. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki halalnya dan juga tentu saja barokah keluarga besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.